Namo Buddhaya. Anak-anak, agama seringkali menjadi topik yang sangat sensitif dalam masyarakat. Bagaimana kita bisa menjaga kerukunan umat beragama di tengah perbedaan? Mari kita temukan jawabannya pada materi kegiatan kunjungan ke tempat ibadah agama dan kepercayaan lain. Anak-anak, perhatikan gambar di samping. Gambar ini menunjukkan kerukunan hidup beragama di Indonesia. Walaupun berbeda-beda cara mereka beribadah, namun semuanya mengajarkan kebaikan. Kita semua mengerti dan paham bahwa tempat ibadah agama Islam adalah masjid, tempat ibadah agama Kristen Protestan adalah gereja, begitu pula tempat ibadah agama Katolik yaitu gereja, kemudian agama Hindu beribadah di pura, agama Konghucu beribadah di kelenteng, sementara kita umat Buddha beribadah di wihara. Fungsi tempat ibadah bagi semua agama sebenarnya tidak begitu jauh berbeda. Apa saja fungsinya? Yang pertama, sebagai pusat kegiatan spiritual dan ritual keagamaan. Misalnya, sebagai tempat ibadah pada perayaan hari besar agama tersebut. Kemudian yang kedua, sebagai pusat pendidikan agama. Sebagai contoh, di masjid biasanya ada kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran untuk anak-anak muslim. Begitu pula ada kegiatan sekolah minggu bagi umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu di tempat ibadah mereka masing-masing. Yang ketiga, tempat ibadah biasanya sebagai tempat berkumpul dan sosialisasi untuk memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota komunitas. Kemudian yang keempat, tempat ibadah sebagai pusat kegiatan sosial dan kemanusiaan. Misalnya, tempat untuk mengorganisir distribusi penggalangan dana untuk korban bencana alam dan lain-lain. Yang kelima, tempat ibadah sebagai tempat pelestarian budaya. Tempat ibadah biasanya memiliki arsitektur bersejarah dan karya seni religius yang menjadi bagian dari warisan budaya. Dan yang keenam, tempat ibadah biasanya memiliki ruang refleksi dan ketenangan bagi individu untuk merenung, berdoa, dan mencari ketenangan batin. Nah, anak-anak, sebagai wujud dari toleransi, kita perlu mengunjungi tempat ibadah agama dan kepercayaan lain. Kunjungan ke tempat ibadah agama lain bukanlah sekedar kegiatan wisata, melainkan sebuah langkah nyata dalam mempraktikkan moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang dan perilaku dalam hal keyakinan, moral, dan watak yang mengedepankan keseimbangan di tengah-tengah keberagaman dan kebinekaan yang melingkupinya. Agama Buddha mengajarkan nilai-nilai toleransi, kasih sayang, dan kebijaksanaan yang sangat relevan dengan konsep moderasi beragama. Sebagai contoh, ajaran Buddha tentang metta atau cinta kasih universal, kemudian karuna, belas kasih, yang ketiga mudita, rasa bahagia melihat orang lain bahagia, dan UPK, batin yang seimbang. Selain itu, ajaran tentang jalan tengah sebagai cara hidup seimbang yang menghindari dua jalan ekstrim, yaitu cara hidup menyiksa diri dan cara hidup berfoya-foya. Jalan tengah merupakan cara hidup sederhana yang menjaga keseimbangan antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Lalu, apa hubungan mengunjungi tempat ibadah agama lain dengan moderasi beragama? Yang pertama, dengan mengunjungi tempat ibadah agama lain, kita memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kepercayaan, ritual, dan nilai-nilai yang dianut oleh agama lain tersebut. Kemudian yang kedua, membangun toleransi. Dengan menyadari bahwa setiap agama memiliki cara yang berbeda untuk beribadah, kita belajar untuk menghargai perbedaan.
Pemahaman yang baik tentang agama lain dapat mencegah terjadinya konflik antar umat beragama. Yang ketiga, mendorong dialog antar agama untuk menemukan persamaan. Dalam keberagaman, kita dapat menemukan nilai-nilai universal yang sama-sama dianut oleh berbagai agama. Nah, anak-anak, dapat disimpulkan bahwa kunjungan ke tempat ibadah agama lain adalah salah satu cara yang efektif untuk mempromosikan moderasi beragama. Dengan memahami dan menghargai perbedaan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis dan toleran. Bagaimana? Apakah kalian siap untuk berkunjung ke tempat ibadah agama lain? Ceritakan pengalaman dan pendapatmu di kolom komentar ya. Anak-anak, jika kalian belum paham materi ini, kalian bisa mencari sumber lain sebagai referensi atau baca materi ini dan tonton videonya di LMS belajarbuddha.id. Jika ada pertanyaan, tuliskan di buku tulismu, kemudian tanyakan kepada guru agama Buddha di sekolahmu. Atau kalian boleh menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nah, jika kalian sudah selesai, kalian bisa mengerjakan aktivitas latihan dan penilaian yang ada di LMS belajarbuddha.id untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami materi hari ini. Terima kasih anak-anak. Namo Buddhaya.